Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar kita saat ini? Kiranya kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat menjalani aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Kembali lagi di dalam Lilin Malam, seperti biasanya kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum pada akhirnya nanti kita akan beristirahat dan esok hari kita dapat lebih bersemangat dalam menjalani setiap aktivitas kehidupan kita. Bacaan kita dalam renungan malam kali ini adalah 1 Samuel 20, khususnya ayatnya yang ke-17. Di situ mengatakan bahwa dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam novel karangan G.K. Chesterton yang berjudul The Man Who Was Thursday, mengisahkan tentang seorang polisi agen rahasia yang menyelundup ke dalam sebuah kelompok pemberontak yang ingin mengacaukan dunia. Polisi tersebut dalam proses menyelundup, ia diselimuti dengan rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Sampai pada akhirnya, ia menemukan seorang sekutu di dalam kelompok tersebut. Chesterton menuliskan perasaan sang polisi ketika menemukan seorang teman. Ia kemudian mengatakan, dalam semua pencobaan ini, akar ketakutannya adalah kesendirian. Tak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan betapa besarnya perbedaan antara sendirian dan memiliki seorang teman. Para ahli matematika mengatakan bahwa 4 orang adalah 2 orang ditambah 2 orang. Namun, bila kita mendapatkan seorang teman, kita bukan sekedar 2 orang yang bersatu, melainkan bagaikan kesatuan 2000 orang. Artinya, dari situ kita dapat menggambarkan bahwa ketika kita mempunyai seorang teman, ada perasaan yang sangat kuat yang kemudian muncul dalam diri. Entah itu rasa keberanian, rasa semangat, rasa percaya diri, ataupun yang lainnya. Nah, ketika kita membaca kembali di dalam kitab 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 23, kita dapat melihat kisah Yonatan dan Daud
adalah kisah persahabatan yang dimulai sejak Daud mengalahkan Goliat. Persahabatan itu kemudian dibangun berdasarkan kasih dan ketulusan. Dan bahkan hal itu terbukti ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul yang cemburu dan kehilangan akal sehat. Ia memiliki seorang teman yang mau mengambil resiko besar untuk mendampinginya. Pada saat yang sama, Yonatan sangat mengharapkan agar Daud tidak melupakan perjanjian yang pernah mereka ikat apabila suatu waktu kelak Daud selamat dan Saul binasa. Perjanjian itu adalah berkaitan dengan bagaimana Daud bersumpah demi kasihnya kepada Yonatan. Oleh karena itulah kita dapat melihat bagaimana kemudian Yonatan membela dan mendampingi Daud. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yonatan putra tunggal Saul menyatakan kesetiaan kepada Daud dan memberitahukan niat sang ayah untuk membunuhnya. Pada saat yang sama, Yonatan sangat mengharapkan agar perjanjian yang telah mereka perbuat itu benar-benar dapat dinyatakan. Tentunya hal itu bukan tanpa alasan yang kuat. Ada sebuah alasan mengapa kemudian Yonatan mau untuk membela Daud. Salah satu alasan yang kuat adalah karena Yonatan tahu bahwa Tuhan telah menyatakan pilihannya atas Daud, bukan lagi pada Saul ayahnya. Oleh karena itu, ia berani meyakini bahwa Daud akan memperlakukannya dan keluarganya dengan kesetiaan yang sama. Tuhan campur tangan dengan memberikan mereka hikmat untuk mengatur strategi agar dapat mengungkapkan isi hati Saul. Apapun hasilnya, kasih setia harus dijunjung tinggi. Itulah sebabnya mereka saling meneguhkan dan saling memberikan kasih. Betapa indahnya jika kita memberikan hadiah setia mendampingi seorang teman yang membutuhkan dukungan. Ada semangat, kekuatan di saat dua orang bersatu dalam hidup ini. Dan tentunya hal ini pun juga mengingatkan tentang kehidupan sahabat kita. Sahabat yang sejati tentu akan menolong dan tentu tidak akan pernah menyerah untuk mendorong kita dalam menghadapi setiap persoalan. Oleh karena itu, mari kita belajar dari kisah Daud dan Yonatan agar kita pun juga dapat
menjadi sahabat-sahabat bagi sesama, di mana kepedulian, cinta kasih itu dapat kita nyatakan. Sama seperti halnya Kristus yang telah menganggap kita sebagai sahabatnya. Mari kita juga melakukan hal itu kepada orang-orang yang kita kasihi. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, saat ini Engkau mengingatkan kembali akan pentingnya kekuatan kasih seorang sahabat. Sahabat yang sejati adalah sahabat yang senantiasa ada, bukan hanya ketika kami sedang merasa bersuka cita saja, melainkan justru ketika kami ada di dalam keterpurukan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, mampukan kami agar kami juga mempunyai jiwa sahabat yang senantiasa hadir, ada, mendampingi saudara-saudara kami yang ada di dalam kondisi kesusahan. Kami meyakini Tuhan bahwa ketika kami menerapkan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan kami, maka di situ damai sejahtera Tuhan akan dinyatakan, sehingga kami boleh merasakan bagaimana campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kristus pun telah menganggap kami sebagai sahabatnya. Oleh karena itu, ketika kami juga mempunyai keyakinan bahwa kami adalah sahabat Kristus, tentu nilai cinta kasih Kristus harus kami nyatakan. Dengan demikian, namamu dipermuliakan dan damai sejahtera Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Begitu juga mampukan kami agar kami dapat memegang akan nilai cinta kasih, baik di tengah keluarga kami, di tengah kehidupan pelayanan kami, ataupun di tengah kehidupan kami bermasyarakat dan bekerja. Karena dengan pegangan kasih, maka kami akan dapat membangun relasi yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan atas kesempatan malam hari ini. Biarlah kami bersama-sama dapat merenungkan dan kami dapat menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan istirahat, menutup lelah kami. Seharian kami telah melakukan banyak aktivitas. Oleh karena itu Tuhan kiranya menjaga dan melindungi istirahat kami, hingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Dan pada akhirnya besok kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan dapat lebih bersemangat untuk menjadi sahabat-sahabat bagi sesama, menjalankan cinta kasih Tuhan, dan semangat mewartakan kemuliaan Kristus dimanapun kami ditempatkan. Terpujilah namamu Tuhan,
kekal sampai selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kita sampai selama-lamanya. Shalom.